Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM 240201161 dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori harga dan mekanisme pasar dalam Islam. Berikut penjelasannya. Pengertian dari teori harga dan mekanisme pasar adalah konsep ekonomi yang menjelaskan penawaran dan permintaan berperan penting dalam menentukan harga. Ketika permintaan untuk suatu barang meningkat, harga cenderung naik, dan sebaliknya. Proses ini menciptakan keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar. Nah, di sini ada 5 poin penting dalam penjelasan pada materi kali ini. Nah, poin yang pertama yaitu Islam dan sistem pasar. Dalam konteks Islam ini, sistem pasar harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, yaitu bunga, gharar, yaitu ketidakpastian, dan penipuan. Oleh karena itu, sistem pasar dalam pandangan Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Islam menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan private property, kepentingan investor, dan menghindari kehidupan duniawi. Nah, oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam juga secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, yaitu yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Terlihat." Nah, teori yang kedua yaitu harga pada pasar alami. Yaitu pasar alami merujuk pada kondisi di mana harga ditentukan oleh kekuatan alamiah tanpa campur tangan pemerintah dan faktor eksternal lainnya. Dalam pasar alami, harga akan berfluktuasi berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika yang sehat dalam perekonomian, di mana produsen termotivasi untuk meningkatkan efisiensi produk agar dapat bersaing. Nah, karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dalam kondisi, yaitu yang pertama adalah kebutuhan masyarakat atau hajat hidup orang banyak akan sebuah komoditas, barang, atau jasa, di mana para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Yang kedua yaitu terjadi kasus monopoli atau penimbunan, di mana para fuqaha bersepakat untuk memberlakukan hak hajat, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atau kepemilikan barang oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu terjadi keadaan pemboikotan, di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Nah, yang keempat adalah terjadi koalisi dan kolusi antara para penjual, yaitu di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Nah, teori yang ketiga adalah peran pasar, di mana pasar memiliki peran sentral dalam perekonomian dengan menyediakan platform bagi pembeli dan penjual untuk bertemu.
Pasar membantu alokasi sumber daya secara efisien dengan menghubungkan produsen dengan konsumen. Nah, selain itu, pasar juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi. Fluktuasi harga dapat memberikan sinyal kepada pelaku ekonomi tentang perubahan dalam permintaan atau penawaran. Nah, peran pasar di sini terdapat 4 peran, yaitu yang pertama, peran pasar dalam distribusi pendapatan, dan yang kedua adalah peran pasar dalam menentukan upah, dan yang ketiga adalah peran pasar dalam menentukan keuntungan, dan yang keempat, yang terakhir adalah peran pasar dalam menentukan tingkat pengembalian hasil lahan. Berikut pada materi keempat adalah moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Nah, di mana moralitas memainkan peran penting dalam persaingan pasar. Dalam konteks Islam ini, moralitas menjadi landasan bagi perilaku bisnis yang etis. Perilaku ekonomi diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Praktik bisnis yang baik harus mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Berikut aturannya. Yang pertama adalah spiritualisme transaksi perdagangan, yaitu Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi, dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Nah, yang kedua adalah aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan, yaitu konsep halal dan haram dalam kontrak komersial atau bisnis diatur dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Nah, materi yang kelima atau yang terakhir adalah pengawasan pasar, di mana pengawasan pasar diperlukan untuk memastikan bahwa praktik perdagangan berlangsung secara adil dan transparan. Dalam sistem ekonomi Islam, pengawasan ini juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Baitul Mal atau lembaga pengawas lainnya yang bertugas menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta melindungi konsumen dari praktik curang atau eksploitasi. Nah, pada materi kali ini, di sini terdapat 2 pengawasan pasar, yaitu yang pertama, pengawasan internal. Penjelasannya yaitu di mana pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah pengawasan eksternal. Penjelasannya yaitu di mana ajaran Islam mengenalkan sistem hizbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar atau muhtasib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang bersifat negatif. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, teori harga dan mekanisme pasar dalam Islam mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek transaksi ekonomi dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Nah, berikut pada penjelasan materi pada video kali ini dan saya akhiri dengan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan segar dibawa pulang. Demikianlah presentasi saya sekalian. Semoga bermanfaat dan tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.